Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi politik dan pemerintahan. Nah, kita mengenal ada 5 komponen dari komunikasi politik dari Laswell. Jadi ada formulanya itu ada 5. Yang pertama komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan efek. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang saluran dan komunikan. Saluran adalah media komunikasi politik, sedangkan komunikan adalah khalayak komunikasi politik. Keduanya sangat berkaitan ya jika dibandingkan dengan beberapa komponen yang lain. Karena saluran itu adalah medianya, sedangkan komunikan adalah targetnya. Lalu sebelum masuk ke materi, kita menjelaskan bagaimana komunikator politik pada saat tertentu bisa berfungsi sebagai saluran, dan pada waktu yang lain dia juga bisa menjadi keduanya, yaitu apa? Komunikator dan saluran. Jadi saluran ini bukan terus berarti media massa, tidak. Saluran ini beraneka ragam, jadi tidak terbatas pada media massa. Lalu contohnya misalkan ya, birokrasi pemerintah. Di satu pihak bisa menjadi komunikator yang menyampaikan pesan-pesan yang berasal dari pemerintah. Nah, namun dalam kesempatan lain, ia juga dapat berfungsi sebagai saluran bagi lewatnya informasi yang berasal dari khalayak masyarakat. Fungsi ganda ini terutama ditemui pada unsur-unsur yang bersifat organisasional atau institusional seperti pemerintah, parpol, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media massa. Gitu ya, jadi saluran komunikasi politik itu ada banyak, dan bukan sekedar media massa, tapi di dalamnya ada banyak hal ya. Saluran komunikasi politik terdiri dari 5. Menurut Almond and Powell, saluran komunikasi politik terdiri dari 5. Apa saja? Yang pertama adalah struktur wawan muka informal. Tatap muka informal. Kedua, struktur sosial tradisional. Ketiga, struktur masukan atau input politik. Keempat, struktur keluaran atau output politik. Kelima adalah media massa. Dan media massa yang kita tahu itu adalah kelima. Struktur wawan muka, namanya wawan ya. Itu tatap muka, itu maksudnya adalah saluran yang sangat efektif dalam penyampaian pesan-pesan politik. Saluran ini bersifat bebas dalam arti tidak terikat oleh struktur yang formal. Ini artinya apa? Kayak misalkan teman-teman punya rekan atau teman seorang politisi. Jadi kayak circle A1 lah. Informasi A1 kalian dapat informasi lebih cepat karena kalian kenal secara informal. Dan walaupun tidak semua orang memiliki akses ke saluran ini dalam kadar yang sama. Misalkan ada teman kalian yang biasa-biasa tapi punya link, istilahnya link ya, ke presiden, itu langsung. Jadi istilahnya kayak wawan muka informal, dia kenal tatap muka, mungkin bisa ketemu tiap hari. Mereka yang memiliki akses ke saluran informal ini biasanya akan memperoleh lebih banyak informasi ketimbang yang tidak memilikinya. Meskipun hal ini masih ditentukan oleh beberapa faktor yang lain. Misalkan, kalau misalkan kalian punya teman seorang pejabat, kalian akan tahu kalau ternyata wilayah sini nantinya akan dibangun flyover, atau wilayah sini nanti akan jadi tempat dilewatinya jalan tol. Teman-teman memperoleh itu, tapi biasanya informasi itu tidak untuk disebarluaskan. Jadi memang ada struktur yang memang kita bisa memperoleh kedekatan dengan salah satu tokoh politik misalkan ya. Itu namanya struktur wawan muka informal, dan setiap orang bisa memperoleh kesempatan ini ya. Nah, yang selanjutnya adalah struktur sosial tradisional. Struktur ini ditentukan oleh posisi sosial pihak yang berkomunikasi, khalayak maupun sumber. Misalkan dalam masyarakat tradisional, susunan struktur sosial yang ada memuat aturan-aturan yang menentukan baik pola maupun arus komunikasi yang berlangsung dalam masyarakat tersebut. Sebagai contoh, untuk berbagai urusan biasanya yang lebih banyak terlibat dalam komunikasi harusnya adalah ketua RT. Kita sebagai misalkan warga biasa itu memang berhak, tapi biasanya sangat bergantung dengan orang-orang yang menjadi pimpinan di situ. Struktur sosial tersebut walaupun tidak mutlak, umumnya bersifat preskriptif, di mana individu tidak lagi bebas untuk menentukan sendiri peran komunikasi mereka, melainkan harus disesuaikan dengan posisi sosial si individu yang bersangkutan. Misalkan seseorang itu misalkan mau protes tentang RT, tentang desanya, itu tidak semudah itu, karena secara tidak langsung mereka akan
harus patuh dengan aturan-aturan yang dibangun oleh struktur sosial tradisional tersebut. Itu nomor 2. Selanjutnya adalah struktur masukan atau input politik. Yang dimaksud struktur masukan adalah struktur yang memungkinkan terbentuknya atau dihasilkannya input bagi sistem politik yang dimaksud. Struktur masukan input ini contohnya adalah serikat pekerja, kelompok-kelompok kepentingan, dan partai politik. Merupakan saluran informasi yang bermakna dalam komunikasi politik. Jadi misalkan ya, ada serikat pekerja, tentunya seorang pemimpin serikat pekerja, mereka akan punya akses kepada atasannya, dan kelompok kepentingan pasti punya. Jadi mereka nggak berdiri sendiri. Seorang serikat pekerja itu pasti punya parpol, juga punya atasan. Nah, ini saluran itu sebenarnya saluran yang efektif dan efisien karena simple ya. Lalu kehadiran saluran input ini apabila bebas dari kontrol pemerintah merupakan kesempatan bagi warga negara biasa untuk mempunyai saluran ke elit politik. Kenapa seseorang tuh bergabung dengan partai politik? Karena masyarakat diharapkan akan memperoleh akses ke elit politik. Tapi tentunya ini tidak sesimpel itu. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat itu tidak serta-merta mudah memperoleh akses ke elit politik. Lalu yang selanjutnya adalah struktur keluaran output politik. Adalah struktur formal dari pemerintah yang memungkinkan pemimpin politik mengkomunikasikan petunjuk bagi pelaksanaan peraturan dengan cara yang efisien dan jelas. Efisien karena jalur pemerintahan. Jadi misalkan ya, ini kalau pemerintah itu mau menjelaskan tentang suatu hal kepada masyarakat, itu kan membentuk semacam menaruh orang-orang yang dari pemerintah yang untuk berkomunikasi dengan pihak luar, tentunya dengan kewenangan dan kewibawaan dalam menyampaikan pesan, lebih mudah bagi mereka. Karena mereka yang berada dalam jajaran birokrasi biasanya punya bahasa yang sama, maksudnya sama itu mereka saling tahu lah, yang memungkinkan pengertian-pengertian menjadi lebih jelas di antara sesama mereka ketimbang orang-orang yang berada di luar jalur tersebut. Jadi semacam ketika pemerintah mau membahas tentang suatu hal kepada masyarakat, nantinya dia membangun suatu kayak semacam tim atau PR atau juru bicara yang menjelaskan pemerintah itu maksudnya apa kepada masyarakat, dan orang-orang tersebut pasti mewakili keseluruhan institusi pemerintah tersebut. Jadi semacam itu. Nah, lalu yang terakhir adalah media massa. Media massa dalam rangka komunikasi politik selalu dikaitkan dengan konsep-konsep mengenai kebebasan media massa. Independensi media massa dari kontrol yang berasal dari luar dirinya. Contohnya, pemerintah, pemegang saham, itu kadang-kadang kita berpikir ya, apakah hal itu mungkin? Ya. Integritas media massa sendiri pada misi yang diembannya. Ketika hal tersebut membawa konsekuensi yang berbeda dalam pelaksanaan peran media massa sebagai saluran komunikasi politik. Apakah media massa itu bebas? Apakah itu media massa itu independen? Ataukah berintegritas? Itu semua akan berpengaruh dalam perannya media massa sebagai saluran komunikasi politik. Nah, selain kelima itu, ada saluran-saluran lain yang tidak kalah pentingnya dalam fungsinya dalam penyampaian pesan. Contohnya lobbying. Jadi lobbying ketika kita melakukan lobby dengan pihak lain, media tradisional, ada juga demonstrasi, kesenian dan kebudayaan. Jangan lupa, kesenian dan kebudayaan adalah salah satu bentuk dari saluran komunikasi politik. Dan ini sebenarnya jalur yang cukup mungkin tidak setiap orang terpikirkan, seni dan budaya untuk masuk dalam politik. Lalu ada sastra, tentu ya ini ya, sastra itu erat kaitannya dengan komunikasi politik. Lalu media-media khusus seperti telepon, koran dinding, spanduk, brosur, leaflet, rapat umum, gosip, dan rumor. Banyak sekali. Jadi misalkan ada rumor, itu juga salah satu jalur dari komunikasi politik. Jadi kayak misalkan ada yang lewat, misalkan teman-teman di pinggir jalan ada yang berikan spanduk tentang mungkin nggak secara langsung ya untuk memilih seseorang itu ya. Itu salah satu jalur-jalur komunikasi politik, banyak banget ya.